Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Hasanah, NIM 195051008. Di sini saya sebagai peresum tema 9 akan meresum cyber etik, tinjauan etika di dunia maya. Etika berasal dari bahasa Latin etika yang berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya susila dan agama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan dan agama. Etika berasal yang berarti kebiasaan watak. Etika juga memiliki pengertian arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah hal-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku, dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk. Dunia maya atau sering disebut dengan media maya atau internet adalah salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda dengan tingkat kebutuhan yang beragam, sehingga internet lebih cenderung disebut dengan dunia maya atau cyber world dengan fungsi yang beragam antara lain: 1. Menghubungkan orang dengan komputer. 2. Menghubungkan komputer dengan komputer. 3. Menghubungkan orang dengan bank. Ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan dunia maya, memang tidak ada batasan ruang dan waktu. Meskipun demikian, sebaiknya juga harus diperhatikan bagaimana etika yang baik. Dalam beretika, ada beberapa teori yang melandasinya. Teori yang melandasi beretika tersebut antara lain: 1. Utilitarisme. Utilis berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. 2. Deontolog. Istilah deontolog ini berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Perbuatan tidak dihalalkan karena tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Kita tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dihasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya, teori hak. Sebenarnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Yang terakhir, teori keutamaan. Teori ini adalah teori keutamaan atau virtu, yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati, melainkan apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Etika di internet dikenal dengan istilah netiquette atau network etiquette, yaitu semacam tata krama adalah menggunakan internet. Etika lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Jadi tak semua pengguna internet mentaati aturan tersebut. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat sendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional atau merpati pos atau kantor pos,
sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan interaksi dunia maya. Etika bergaul dalam dunia maya pun harus diperhatikan sama seperti dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehari-harinya. Lebih lagi jika baru kenal dengan orang yang ingin diajak bicara. Namun terkadang sering juga seseorang yang nyerocos begitu saja, mengirim pesan tanpa salam sapa, bahkan iklan tanpa permisi. Ini bukannya membuat penerima pesan tertarik dengan iklannya, tetapi mungkin saja membuat orang lain marah. Alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya yaitu bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dua pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 3. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis. Seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Mengucapkan salam. Rakyat Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Mereka saling sapa ketika bertemu dengan sanak keluarga, teman, bahkan orang yang baru dikenal dan yang tidak dikenal. Karena itulah budaya salam seakan telah mendaging dalam diri setiap manusia Indonesia. Hal itu pun selayaknya juga dilakukan ketika kita berada di dunia maya. Jika ingin membicarakan sesuatu dengan siapapun, hendaknya kita awali dengan salam pembuka. Selain menunjukkan sikap sopan, salam juga lebih mengakrabkan antara kita dengan lawan bicara. Menggunakan bahasa yang sopan sudah pasti. Saat berinteraksi di dunia maya, kita hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Siapapun yang sudah berbincang pada kita akan merasa lebih dihargai ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan. 3. Meminta izin ketika ingin mengiklankan produk. Berikan di dunia maya memang lebih mudah. Kita tinggal share status iklan atau japri seseorang untuk menawarkan produk kita. Namun alangkah baiknya jika kita meminta izin dahulu sebelum beriklan, terutama jika harus lewat jalur pribadi. Yang keempat, menggunakan emoticon yang lazim. Kalau di dunia nyata kita bisa langsung melihat ekspresi lawan bicara, sedangkan di dunia maya tidak. Namun tak perlu khawatir karena aplikasi-aplikasi media sosial saat ini sudah dilengkapi dengan emoticon. Fungsinya untuk mewakili bagaimana perasaan kita saat berbicara. Namun menggunakan emoticon juga nggak boleh sembarangan. Artinya kita pun harus memperhatikan siapa lawan bicaranya. Yang kelima, jika ingin berpamitan, hendaknya mengucap salam perpisahan. Kalau tadi ada salam pembuka, maka sekarang ada salam penutup. Selayaknya ketika kita bertamu di rumah orang lain, tentu kita harus berpamitan jika ingin pulang. Seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial tersebut bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Lain halnya jika pelanggaran etika tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum, maka perangkat-perangkat hukumlah yang akan berbicara tentang sanksi yang diberikan. Demikian juga pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan komunitas berinternet. Bisa saja seseorang dikeluarkan dari keanggotaan mailing list jika ternyata anggota tersebut terlalu saling melakukan pelanggaran netiquette yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh pelanggaran cyber ethics
yaitu 1. Cybercrime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. 2. Penipuan. Kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia maya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipu online ini dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipu online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, melalui forum, melalui iklan, tag ad, dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya. Mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Yang ketiga, spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Beberapa adab penggunaan media sosial berlandaskan perspektif Islam agar masalah-masalah komunikasi dapat dibendung, terutama sekali fitnah dan gosip di kalangan masyarakat Islam. Di antaranya, 1. Menyampaikan perkara yang baik. Media sosial merupakan medium untuk masyarakat berkongsi dan menyampaikan maklumat tentang perkara yang penting dan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang ramai. 2. Batas pergaulan. Batas pergaulan adalah salah satu perkara penting yang perlu dijaga, terutama sekali dalam hal berkomunikasi antara bukan muhrim. Perbuatan dalam media sosial juga mempunyai batas pergaulan yang perlu dijaga. Hal ini karena ikhtilat atau perbuatan bersama bukan muhrim secara berlebihan adalah satu perkara yang perlu diambil serius untuk menghindari kemudaratan di kemudian hari. Dalam penggunaan media sosial, pergaulan yang tidak dikawal dengan baik akan dapat menimbulkan permasalahan hati di mana dapat menjadikan keruntuhan akhlak dan akidah seseorang muslim. 3. Menjaga aib. Media sosial mempunyai banyak kegunaan yang berfaedah dan memberi keuntungan kepada diri. Tapi terdapat segelintir daripada masyarakat kita yang mudah untuk terikut-ikut dengan tren masa kini, sehingga memakan diri akibat penyalahgunaan media sosial tersebut ke arah yang tidak baik, seperti menyebarkan fitnah, menipu orang ramai atau scammer, menyampaikan rasisme, pergaduhan politik, dan sebagainya. Sekian dari presentasi dari resumen yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.